menghapus amal kebaikan, Pak. Ya. Yang pertama kata beliau adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Yang pertama adalah al-istighal, mashghul, sibuk. Bi uyub itu jamak dari aib. Aib itu artinya celah. Ya, al-uyub berarti celah, banyak celah. Ya, jadi orang yang akan terhapus amalnya adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Yang pertama adalah dia akan sibuk dengan aib orang lain. Ya, sibuk menggali, mencari tahu, kepo kalau bahasa anak sekarang. Ya, aib orang lain. Ini poin yang pertama, Pak. Ini bisa menghapus amal solih kebaikan kita. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi. Yang kedua adalah matinya hati. Ya, matinya Jauziyah di dalam ada wadawa ya, itu menyebutkan ada 5 yang menyebabkan matinya hati. Salah satunya adalah kasratul naum. Ya, banyak tidur. Ya, banyak tidur, Pak. Kalau menurut kesehatan WHO itu kita tidur yang sehat itu berapa jam dalam satu hari, Bapak? Jadi 8 jam ya. 8 jam itu harusnya kita tidur sampai jam berapa, Pak? Ini jam berapa sekarang? 9 misalkan, pulang kita tidur ya 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jam 5 bangun, sholat subuhnya telat lah. Ya, sholat subuhnya telat. Ya. Tapi kalau kita lihat, Pak ya, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, Pak, itu mereka sedikit sekali tidurnya, Pak. Ya, sedikit sekali. Bahkan Imam Syafi'i di dalam sebuah riwayat itu pernah satu malam itu tidak tidur, sehingga sholat isya itu digunakan untuk wudhu sholat subuh. Ya, berarti tidak tidur, tidak batal. Ya, tidak batal. Pernah seperti itu. Ya, itu tidurnya para ulama begitu. Ya, kalau kita mungkin udah ngantuk berat, Pak ya, paginya wis turu lah. Tidurnya sudah sampai pol, nanti habis subuh tidur, habis ya, bangunnya duhur ya, bangunnya duhur, habis duhur tidur lagi ya. Pol pokoknya ya. Habis itu kemudian asar, bangun sholat asar, kemudian enggak, jalan-jalan, Pak ya, jalan-jalan sambil nunggu buka ya. Itu kalau Ramadan begitu, Pak ya. Iya. Jadi salah satu yang mematikan hati itu, Bapak Ibu hadirin, itu adalah kasratun naum, yaitu banyak tidur. Waktunya sering digunakan untuk tidur. Ya, terlalu banyak tidur itu bisa mematikan hati. Ya, oleh karena itu, Pak, tidur kapan kita diharuskan atau secara kesehatan untuk tidur itu minimal 2 jam. Jam berapa itu? Dari jam 11, 12 sampai jam 1. Ya, jam 11 tidur, 12, jam 1 bangun, Pak. Jangan belajar sholat tahajud, baca buku, baca Quran, itu bagus. Makanya para ulama itu sering mereka bangun ketika malam hari itu, mereka menghidupkan malam hari dan tidurnya cuma 2 jam. Ya, tidurnya cuma 2 jam. Hari ini yang bangun malam jam 1, jam 2 kira-kira siapa, Pak? Ya, di pasar pagi biasanya, Pak ya. Iya. Ya, jadi salah satu yang mematikan hati itu terlalu banyak tidur. Ya, jadi nanti tidur yang disunahkan itu setengah jam sebelum sholat duhur. Jangan sampai kelewat. Setengah jam, Pak. Sekarang sholat duhurnya sekitar jam 12 kurang seperempat ya, 40 berapa itu ya. Berarti kita tidur mulai jam 11. Jam 11 tidur, nanti bangun jam setengah 12. Persiapan untuk wudhu dan lain sebagainya, berangkat ke masjid. Itu tidur yang bagus, Pak. Jadi tidurnya setengah jam itu, Pak, itu bisa menggantikan tidur 8 jam. Ya, bisa menggantikan tidur 8 jam. Itu tidur seperti itu langsung pulih kembali. Kalau kita capek langsung bisa aktivitas kembali. Itu setengah jam sebelum sholat zuhur, namanya
Qailulah. Ya, namanya qailulah. Itu ya, yang pertama tadi kasratun naum, yang kedua adalah kasratut tu'am, yaitu terlalu banyak makan, terlalu kenyang. Ya, terlalu kenyang. Itu juga termasuk, atau sering meninggalkan puasa sunnah. Ya, sering tidak puasa sunnah. Itu termasuk bagian daripada paling cepat untuk mematikan hati. Ya, kemudian yang ketiga ada kasratul khalatoh, Pak. Kasratul khalatoh itu sering banyak bergaul. Artinya kongko-kongko itu, Pak, ya, sering itu kongko-kongko apa itu. Jadi itu juga kalau tidak ada manfaatnya juga menjadi bagian dari mematikan hati yang paling cepat ya. Dan kemudian yang keempat dan kelima insya Allah akan kita sambung di lain waktu dan lain kesempatan. Yang pertama tadi tuhfatul amal istighalu bi uyubillah qaswatul qalbi. Yang ketiga adalah hubud dunia. Ya, senang remen dengan dunia. Bukan berarti kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk tidak mencintai dunia, enggak, Pak. Kita boleh. Ya, kita boleh senang dengan dunia, senang dengan duit, senang dengan taman, senang dengan rumah, kendaraan dan lain sebagainya, itu kita dibolehkan. Ya, dibolehkan. Tapi kesenangannya itu harus kita porsikan. Ya, porsikan. Porsinya seberapa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita porsikan itu semua, ya, tentang mungkin kendaraan, mungkin rumah, mungkin apa yang kita senangi. Kalau di dalam Quran surat Ali Imran itu hubbus syahawati minan nisa, surat ayat Ali Imran ayat 14, ya, hubbus syahawati minan nisa. Ya, di manusia itu, Pak, itu diberikan kesenangan yang pertama itu seorang dengan wanita, wal banin, ya, yaitu anak-anak, ya. Kemudian di situ nanti disebutkan ada binatang ternak juga, ya, binatang ternak. Mungkin Bapak Ibu hadirin punya kambing, punya wedus dan lain sebagainya, ya, punya bebek, punya apa, itu katanya jadi kesenangan, Pak, ya, jadi kesenangan di dunia itu. Ya, jadi kesenangan, punya kendaraan, ya, kendaraan dan lain sebagainya, itu boleh semua, karena itu semua diciptakan untuk kita semua. Tapi ketika kesenangan itu sampai melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengar adzan kita masih sibuk dengan itu yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, 101, 102 yang berkaitan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika menikah itu dia berdoa kepada Allah, Pak, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kami anak yang soleh. Dulu pernah kita bahas, ya. Sampai kemudian di dalam Al-Jami'ul Ahkamul Quran Imam Al-Qurtubi menyebutkan ternyata doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah, Bapak Ibu. Disebutkan itu ternyata beliau berdoa seperti itu sampai usia pernikahan 80 tahun. 80 tahun berdoa, Pak, Rabbi habli minas sholihin, enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 80 tahun itu lama apa sedikit, Pak? Lama sekali, Pak. Ya, lama atau cepat? Lama sekali. 80 tahun istiqomah berdoa Rabbi habli minas sholihin sampai Allah mengabarkan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, Allah memberikan kabar gembira dengan lahir yang halim. Ya, halim itu lebih dalam daripada as-sabru. Ya, kalau sabar itu sekedar sabar, ya, tapi kalau halim itu selain lembut, kesabaran itu mencakup semuanya, Pak. Ya, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, diberikan kabar gembira dengan lahirnya yang diberi nama Nabi Ismail. Ya, sampai pada ayat selanjutnya, ya, beliau mengatakan, ya bunaya ini arafil manam anni atbahuka fangdur madataro. Wahai anakku tercinta, Pak, ini lama tidak ketemu, Pak. Bisa diajak bicara, sudah bisa diajak bekerja, mungkin usia SMP, ya, lulus SD atau SD SMP, Pak. Itu ternyata beliau diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih, Pak. Ya, nyembelih anaknya tercinta yang ditunggu berapa lama? 80 tahun, Pak. Lagi seneng-senengnya Pak, dengan anak, diuji dengan anak tadi. Lagi seneng-senengnya betul, Pak.
Bahkan kalau kita yang punya anak kecil-kecil terutama ya, itu dulu kalau yang jenengan hari ini mungkin sudah dewasa, anak kita sakit itu yang sakit pertama itu orang tuanya Pak. Bapaknya mikir, aduh anaknya sakit, panas, itu kan bingung itu Pak. Sudah bingung. Ini Pak disuruh nyembelih Pak. Ya disuruh nyembelih. Mimpi dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, karena mimpinya Nabi dan Rasul itu wahyu. Ya sehingga sampai 3 kali Ibrahim berusaha untuk menepis. Mungkin ini dari setan, mosok nyembelih anaknya. Sampai 3 kali Pak beliau menyadari bahwa itu adalah wahyu dari Allah dan disuruh nyembelih Pak. Akhirnya disembelih tidak? Disembelih Pak. Itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan kecintaan Nabi Ibrahim kepada anak dan istrinya di permukaan bumi ini, dia letakkan di bawah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh Pak, keren Pak ya, keren sekali Pak. Itu keimanan yang sangat luar biasa Bu. Cintanya cintanya kita kepada anak istri kita, kepada rumah kita, kendaraan kita. Boleh kita mencintai, tapi letakkan kecintaan itu semua di bawah kecintaan Allah dan Rasul dan Rasulullah. Artinya apa? Ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang hobi, sedang makani ya ternak kita, sedang berbagai macam kesenangan di dunia ini Pak, dengar adzan ya, maka harus segera untuk dijawab. Ya, tidak hanya sekedar dijawab Pak, tapi juga didatangi. Nanti dijawab saja ya. Takutnya kemudian tidak didatangi ke masjid begitu. Maka ini salah satu ya untuk menghidupkan kembali hati kita. Kemudian yang ketiga adalah hubud dunia. Ya, cinta kepada dunia yang ketiga tadi sudah saya sampaikan ya. Hubud dunia, dan hubud dunia ini Bapak Ibu hadirin, cinta dunia ini Bapak Ibu hadirin itu ditandai dengan 5 hal juga Pak. Saya akan sebutkan 2. Yang pertama adalah dia memaksa amalan-amalan yang harusnya diperuntukkan untuk mendapatkan akhirat, itu dia paksa, dia geret, dia tarik untuk mendapatkan sekeping dunia. Ini bagian dari hubud dunia. Contoh misalkan qiyamul lail atau sholat duha, yang harusnya sholat qiyamul lail, sholat nafilah, sholat duha tadi diperuntukkan untuk mendapatkan akhirat, itu dia seret ya, dia tarik, dia niatkan untuk mendapatkan sekeping dunia. Ya, sholat tahajud biar rezekinya lancar gitu. Sholat tahajud biar dagangannya laris gitu. Harusnya diperuntukkan untuk akhirat Pak, tapi dia paksa untuk mendapatkan sekeping dunia. Padahal dunia 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu sudah dibagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan ngadil betul. Yakin nggak Pak? Apa bukti keyakinan itu Pak? Buktinya nggak khawatir Pak. Nggak khawatir. Kita itu kadang masih mengkhawatirkan besok makan apa, anak kita kerjanya apa. Masih bingung, nak aku mati ngopi sopo sing ngerawat. Wis tenang aja, semua itu Allah semua. Ya, kadang kan begitu Pak, masih berpikir begitu. Padahal kita lahir sendiri tidak bawa apa-apa Bu. Ada yang ibu-ibu kemudian lahir bawa selimut sendiri? Tidak ada Pak. Ya, ada yang kemudian lahir bawa beras, bawa minyak, itu tidak ada. Ya, kita lahir cuma bisa 2, satu nangis, yang kedua buang air ya, besar dan kecil, cuma itu saja. Ya, kalau lapar nangis, ya kan? Buang air kecil, nangis, buang air besar, nangis, cuma itu saja Bu. Ternyata masih bisa hidup dan besar-besar seperti ini Pak. Ya, tapi setelah timbul besar begitu kok timbul keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dewasa begini kok jadi ragu, kan aneh sebenarnya Pak. Ya, sebenarnya aneh. Maka ini penting untuk kemudian kita bermuhasabah diri. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ciri yang kedua orang yang sudah hubud dunia itu adalah ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Urusan dunia dia pandai. Ya, urusan dunia dia pandai. Apapun dia bisa lakukan. Semua jadi uang. Tapi dalam urusan akhirat dia lalai, dengar adzan lalai,
ada pengajian lalai. Ya, kalau di sini alhamdulillah saya sangat bahagia, di Limbong ini termasuk kajian masyarakat yang yang daya ngajinya, tolabul ilminya itu semangat. Ya, saya lihat jadwal kajian di Limbong itu 1 pekan full, dan yang ngaji bapak-bapak ini semua, ya, ibu ini semua. Ya, pindah-pindah Bu ya. Itu bagus sekali Pak, bagus sekali. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Artinya apa Bapak Ibu hadirin? Di beberapa kajian yang lalu pernah disampaikan juga ya, bahwa perekonomian di Kabupaten Batang itu yang paling terbanyak itu di Kota Limbong, di Kota Emping. Kota Emping apa Kota Limbong Pak? Ya wes, Emping atau Kota Limbong ya. Ya, perekonomian. Tandanya apa? Banknya lebih banyak di sini Pak. Ya, ada berapa bank Bapak Ibu hadirin di Kota Limbong ini? 20 berapa? 20 sekian ya, 20 sekian bank. Artinya apa? Perekonomiannya jalan. Ketika perekonomian jalan Bapak Ibu hadirin, biasanya orang banyak galaunya. Betul Bapak enggak? Betul Pak. Sedino semengi mikir ekonomi terus Pak, galau dia hanya Pak. Sebagai seorang mukmin dia akan galau. Makanya apa? Kajian 1 pekan full, ketemu semua ini Pak ya. Sebagai obat galau di kajian. Salah satunya kan gitu, rokah istirahatnya itu ya di tempat pengajian. Dengarkan pengajian itu kan. Ya, itu caranya begitu. Itu yang kedua ya. Kita sampaikan 2 saja. Yang keempat ya adalah wakilatul haya. Yang keempat kilatul haya, tidak memiliki rasa malu Bapak Ibu. Dari mana kok kemudian tidak memiliki rasa malu itu bisa menghapus amal sholih? Bapak Ibu hadirin perhatikan, hari ini judi ya. Perjudian itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua perzinaan Pak. Perzinaan itu harusnya kan di zaman-zaman kita dulu, mungkin di zaman bapak-bapak, ibu-ibu semua masih muda ya, itu kalau ketahuan berzina itu malunya luar biasa, iya betul? Ya, sekarang itu enggak Pak, itu malah bangga. Ya, konangan berzina itu bangga Pak, nggak ada rasa malu, itu sudah mulai hilang. Ini salah satu kenapa ilatul haya itu bisa menghapus perbuatan amal soleh tadi. Kemudian yang seterusnya adalah watulul amal, ya, sering mengangan-angan, mencita-citakan, pingin ini, pingin itu, begitu sampai nanti tua ya, hari tua. Yang terakhir, karena ada 6, wadzalimu la yantahi. Yang terakhir kata Nabi SAW adalah az-zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, la yantahi, dan kedoliman tadi tidak segera untuk ditaubati Pak, tidak segera diistighfari. Karena di dunia ini Bapak Ibu hadirin hanya ada 2 pintu, yang satu pintu rusak, pintu yang rusak, yang kedua adalah pintu untuk memperbaiki. Pintu rusak itu namanya kedoliman atau kemaksiatan, perbuatan dosa. Ya, itu pintu untuk menghapusnya atau untuk memperbaikinya adalah pintu istighfar. Ya, cuma 2 tadi. Jadi obat kegalauan itu sebabnya karena kemaksiatan diobati dengan istighfar. Ya, maka memperbanyak istighfar itu sudah semestinya Pak orang zaman kita. Loh, kenapa kok kita harus banyak istighfar Bapak Ibu hadirin? Jenengan datang ke sini mau pengajian Pak, itu mesti lewat jalan. Di jalan kadang kita lihat nggak sengaja ada para akhwat yang tidak pakai baju yang menutup aurat. Kita kadang nggak sengaja lihat gitu ya. Kalau malam mungkin keberadaan yang nggak lihat lah ya Pak ya. Itu sudah jadi dosa sendiri Pak. Ya, makanya kalau kemudian kita tidak barengi dengan istighfar, maka itu lama-kelamaan nanti akan numpuk-numpuk dan jadi ya Allah gelapkan hati kita dan susah mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu hadirin, ini mukadimah tentang 6 amalan menghapus amal kebaikan. Kita masuk ke dalam bab tentang 9 pilar akhlak tercela. Nanti kita akan membahas ini secara runtut Pak, karena ini ada 9 ya, mungkin
pada kesempatan malam kita akan bahas 1 atau sampai 2 pilarnya akhlak tercela. Yang pertama adalah al-hikdu, yaitu dendam. Al-hikdu atau dendam. Saya kira Bapak Ibu hadirin pernah merasakan ya, al-hikdu, ya, dendam. Yang pertama. Yang kedua adalah al-hasadu, yaitu dengki. Ya, al-hasadu, dengki. Makanya di dalam Quran surah 111 itu disebutkan wa min syarri hasidin idza hasada, dan dari, ya maksudnya apa? Dari dampak buruknya orang yang hasid, orang yang dengki, idza hasada, jika dia itu mendengki. Artinya orang yang dengki, Bapak Ibu hadirin, bisa mempengaruhi, memberikan mudarat kepada kita secara duniawi. Ya, secara duniawi bisa memberikan mudarat. Misalkan ada orang memfitnah karena dengki, akhirnya difitnah dia, dikata-katai oleh dia, disebarkan aib-aibnya, begitu Pak. Itu bisa memberikan mudarat kepada kita di dunia, tapi di akhirat sama sekali tidak akan bisa memberikan mudarat. Yang ketiga adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Adu domba. Ya, yang ketiga adalah adu domba. Adu domba itu gimana Bapak Ibu hadirin? Adu domba itu menyampaikan omongan orang lain kepada orang lain dengan maksud untuk memperkeruh suasana antara orang A dan orang B, walaupun yang diucapkan, yang dia katakan sama persis, tidak ada kurang dan tidak ada tambahnya. Itu adu domba an-namimah. Walaupun orang yang an-namimah itu ngomong gini, saya jujur ngomong apa anane iki ono rekamane, gitu Pak. Ya, sampai ngomong begitu Pak, saking jujurnya dia. Ya, tapi itu dia menyampaikan omongan si A kepada si B, itu sudah memperkeruh, ya, memperkeruh hubungan di antara keduanya. Ini namanya an-namimah. Ya, an-namimah. Kemudian kibru, yaitu kesombongan. Ya, kesombongan. Yang kelima adalah al-ghurur. Ghurur itu terperdaya. Ghurur. Ya, contohnya misalkan kalau dalam bab fikih ya, misalkan dalam bab wudu. Ya, bab wudu itu sebenarnya kita tidak membutuhkan banyak air Pak untuk wudu. Bahkan banyak kajian-kajian yang sudah kita bahas di fikih kaitan dengan wudu, Bapak Ibu hadirin, itu cukup dengan 1 gelas. Ya, cukup dengan 1 gelas. Ini pun gelasnya kebesaran Pak ya, yang diberikan contoh kemarin gelasnya nggak sebesar ini. Ya, setengahnya ini Bu, itu cukup untuk berwudu. Tapi saat kemudian kita mau memperbagus wudu dengan air yang berlebihan, kalau keran yang warnanya biru itu dicur, dipol semua Pak, itu sudah ghurur. Ya, ghurur itu berlebihan, tertipu dia. Ya, terperdaya. Ya, maka cukup yang banyak mubadirnya di situ. Kenapa kok begitu? Ya, seolah-olah bagus. Kenapa? Karena sempurna. Airnya banyak, melimpah, akhirnya dia ternyata banyak yang terbuang. Itu tertipunya di situ. Ya, itu al-ghurur, salah satu contohnya. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian az-zulmu, yaitu kezaliman. Ya, kezaliman hari ini bentuknya banyak ya. Ya, ada zulmul lin nafsi, ya, kezaliman untuk dirinya sendiri. Ya, ada zulmun li ghairihi. Ya, ada kezaliman untuk orang lain. Kemudian yang ke-7 yaitu al-kadzab. Al-kadzabu, dusta. Ya, ngapusi. Ya, ngapusi ini bagian daripada 9 pilar akhlak tercela. Kemudian yang ke-8 adalah al-khiyanah, yaitu khianat, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Sudah diberi amanah, dia khianat. Dan yang terakhir adalah al-ghibah. Apa bedanya ghibah dengan hibah? Apa bedanya ghibah dengan hibah? Iya, kalau hibah bukan pakai ghain, ya hibah itu pemberian cuma-cuma. Ya, bukan hadiah, Pak. Kalau hadiah sendiri. Ya, saya beri hadiah ya, dengan hibah itu beda. Kalau hibah itu pemberian cuma-cuma
Yang ini alasannya apa kok saya diberi ini? Ya tidak ada alasan gitu. Tapi kalau hadiah, ya ini tak kasih hadiah itu karena sebuah prestasi biasanya. Sebuah prestasi, anak saya aduh sudah hafal juz 30 ini saya kasih hadiah. Nah, misalkan begitu. Itu hadiah. Ya, nanti beda lagi dengan sedekah. Ya, beda lagi dengan sedekah, beda lagi dengan infak, beda lagi dengan zakat. Ya, itu beda-beda Pak, antara ghibah itu satu pembahasan dalam bab fikih itu. Antara ghibah. Tapi kalau ghibah artinya gelendeng Pak. Senangnya gelendeng ya. Biasanya kesukaan ibu bapak-bapak. Ya, bapak ibu suka semua. Ya. Jadi bapak-bapak pulang dari pengajian gitu, ketemu ibunya seneng ya, seneng lagi gelendang-gelendang, bapaknya pendengar setia. Ya, malah ngeponi kadang bapaknya takon, "Lah jane piye ngono kan." Jadi sebenarnya sama Pak ya, sama-sama senang. Maka ini nanti perlu kita kupas ya, apa sih dampaknya ghibah ini. Saya pernah beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan kepada Ibu hadirin ya, kaitan dengan ghibah ini artinya membicarakan apa yang tidak disukai oleh orang lain kepada orang lain Pak. Jadi begini Pak, kalau ternyata yang dibicarakan itu adalah aib itu perbuatan dosa, kemaksiatan, entah itu zina, entah itu pencuri, entah itu apa, kok kemudian kita untuk bercerita, tapi hanya untuk ngomong menyampaikan saja, menghibah dia, sedangkan orang yang dihibah tadi itu ternyata sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dosanya itu Pak, dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan melakukan hal yang sama, diuji dengan hal yang sama. Itu ngerinya begitu Pak ya. Contoh misalkan Pak ya, ada si fulanah berzina, tapi ternyata kita nggak tahu kalau dia sudah bertobat dan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada orang lain itu si fulanah itu pezina. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Di mana? Di sana, di alun-alun Limpung misalkan. Janganlah ya, jangan di alun-alun Limpung. Dekat masjid itu kalau di alun-alun Limpung itu. Di manalah misalkan itu, di Gubuk misalkan. Kuburan. Saya pernah melihat dia zina dengan mata kepala saya sendiri di kuburan sana. Jam sekian tanggalnya sampai saya ingat begitu Pak. Kok ternyata dia sudah bertobat Pak. Dia sudah bertobat kepada Allah, dia sudah memperbaiki diri, walaupun dicap sebagai pezina tapi dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tidak akan meninggal dunia sampai dia melakukan, diuji oleh Allah dengan hal yang sama. Itu beratnya begitu Pak. Di zaman para salafus saleh apa sudah pernah ada? Sudah ada Pak. Dulu pernah saya sampaikan dan kemarin kajian juga saya sampaikan, namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini adalah seorang tabi'in, murid dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah muridnya Nabi SAW. Ya, sahabat ya, Anas bin Malik punya murid namanya Ibnu Sirin. Suatu ketika Pak Ibnu Sirin ini dia berbisnis dan merugi, sampai harus kemudian dari kerugian tadi karena uangnya uang panas, dia harus masuk ke penjara. Harus masuk ke dalam penjara. Dan ternyata apa Pak? Di penjara dia menulis beberapa kalimat. Salah satu kalimatnya, saya bangkrut begini itu gara-gara dosa 40 tahun yang lalu yang saya ucapkan kepada seorang ikhwan. Dia ngomong sama temennya, "Hei si bangkrut," ya, ngomong karo koncone Pak, "Hei si bangkrut." Ternyata setelah 40 tahun kemudian Pak, dia bangkrut. Bangkrut Pak. Jenengan ingat dulu pernah ngomong apa Pak? Lupa Pak ya. Kenapa kok bisa lupa Pak? Saking banyaknya Pak. Ibnu Sirin itu sangat sedikit Pak. Cuma itu dia ingat Pak 40 tahun lalu. Ini sebabnya karena itu gitu loh Pak. Nah kita bingung. Ini sebabnya apa itu loh. Kenapa? Saking banyaknya Pak. Ini yang mana ya? Sampai lupa Bu. Ya itu gara-gara ngomong hesi bangkrut gitu Pak. 40 tahun lalu jadi gitu Pak. Maka hati-hati sekali kita Pak dalam berucap ya, dalam berucap ya.
Mungkin kita sering guyon ya dengan temannya, ternyata diamini oleh malaikat, guyon sama temannya. Maka ini menjadi hal yang harus kita waspadai bersama. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah al-hiqdu atau dendam. Huwa itmaru su'i wal hirsu 'alal ida. Yang dimaksud dengan dendam adalah izmaru su'. Izmaru su' itu menyembunyikan niat buruk. Izmar menyembunyikan asu, keburukan. Niat buruknya disembunyikan. Wal hirsu rakus, hirsu itu al-hirs, berambisi. Ya, alal iza, untuk menyakiti. Ini secara istilah makna daripada al-hiddu, yaitu dendam, adalah itmarusu wal hirsu alal iza, yaitu menyembunyikan niat buruk dan berambisi untuk menyakiti. Ya. Sebabnya apa? Wasababuhu al-ghadabu, sebabnya adalah, utamanya adalah karena kemarahan. Jengkel, Pak. Ya, karena kemarahan tadi, kemudian dia jengkel. Ya, karena dendam tadi ya, yang disebabkan karena marah tadi. Kadang kita tidak suka dengan seseorang, Pak. Tidak suka dengan seseorang itu karena dendam, pernah ada masalah dulu. Dulu dia sama saya begini, gitu kan. Akhirnya ghadab, ya, dia marah. Yang marahnya tadi, Bapak Ibu hadirin, wayat ba'uhu samanu khisalin muharramatin, ya, akan diikuti dengan 8 sifat yang diharamkan oleh Allah. Dari dendam, kemudian sebabnya itu karena kemarahan, dan kemarahan tadi, Pak, itu akan melahirkan 8 hal yang sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan melahirkan 8 sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dendam, sebabnya karena kemarahan, emosi, ya, al-ghadab, ya. Ghadab itu sebenarnya begini, Pak. Marah itu sebenarnya, sebelum marah, Bapak Ibu hadirin, kita harus bermuhasabah dulu. Ya, kira-kira ini saya harus marah apa enggak itu. Kenapa, Bapak Ibu hadirin? Karena marah ini, Bapak Ibu hadirin, saya umpamakan seperti papan. Kalau di balik ini kan papan semua ya, ada papan, Pak. Kita pasang paku, paku ini seperti marah, dah, gitu, Pak. Tembus pakunya, tembus pakunya. Habis tembus pakunya ini, marahnya selesai, dia sadar, aduh, harusnya saya nggak marah, ini cuma salah paham, begitu, Pak. Akhirnya dia minta maaf. Saya minta maaf karena tadi saya kelewat marah, betul-betul khilaf. Akhirnya seperti paku itu dicabut, Pak. Dicabut pakai tang, ya, dicabut, sedut, gitu. Ketika dia sudah minta maaf, dia sudah memberi hadiah, pokoknya sudah full semuanya, Pak. Tetapi kalau papan ini sudah katung di paku, biasanya ketika pakunya dicabut masih ada tersisa lubangnya. Makanya kita tidak boleh marah sembarangan, ya, dan minta maaf sembarangan. Walaupun sudah minta maaf, Bapak Ibu hadirin, itu masih ada luka di situ, ya, masih ada luka. Kenapa? Karena kesalahan orang itu bisa kita maafkan, tapi yang susah adalah kita lupakan. Ya enggak? Sudah sih maafkan, sudah. Kok masih begitu sama dia? Iya, saya sudah maafkan walaupun begini, gitu kan. Kok nggak tanya sama dia? Iya, saya mau nanya apa, gitu kan. Kenapa kok begitu, Pak? Ya karena dia belum bisa melupakan. Karena memang susah dilupakan, Pak. Dan itu adalah itu sudah bagian daripada fitrah manusia. Bagian daripada fitrah manusia, Bu. Jadi maka kita pertimbangkan matang-matang betul ketika kita itu mau marah. Ya, terutama marah kepada anak-anak kita, Bapak Ibu hadirin. Ya, marahnya anak kita itu, Pak, kalau anak kita masih kecil itu mungkin dia gampang lupa, Bapak Ibu hadirin. Hari ini kita dimarahin marah yang sangat keras, misalkan begitu, Pak. Habis itu dia nangis bentar-bentar, beberapa jam kemudian datang lagi, ayo main, gitu, Pak. Itu anak kecil luar biasa begitu. Kalau kita enggak, kalau yang sudah dewasa ini, Pak, awet, Pak. Gitu tentu, awet betul, Pak. Anak kita jengkelan dengan anaknya tetangga sampai nangis, Pak. Orang tua ikut campur di situ, Pak.
Jadi rame Pak, dan panjang urusannya. Kok bisa panjang? Iya, yang manjangkan itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Anaknya sudah main bareng, orang tuanya masih ngano Pak, masih menginteli, masih apa namanya? Ya, masih gitu. Jadi yang cepat sembuh itu kenapa anak kok bisa cepat sembuh gitu Pak? Hatinya masih bersih Pak. Noda-noda, titik-titik noda hitamnya itu masih bersih di hati. Beda dengan orang tua. Ada suudzon itu ya, muncul ada was-was, ya merasa khawatir, takut dan lain sebagainya. Itu anak kecil Bapak Ibu Didin. Ya, ini awalnya adalah al-ghadab wa yatba'uhu sama nukhisalin muharramatin, dan akan diikuti setelah marah tadi dengan 8 sifat yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah hasadul mahkudi alaih, melahirkan nanti poin yang kedua yang akan kita bahas Pak, tapi tidak akan kita bahas pada insya Allah pada malam hari ini ya. Yang pertama adalah dengki terhadap orang yang didendami tadi ya, muncul rasa dengki, hasad ya, dengki, hasad. Pinginnya apa kalau orang dengki itu? Pinginnya apa yang didengki dia hilang daripadanya. Kalau dia punya pekerjaan, pekerjaannya hilang. Kalau dia punya kekayaan, kekayaannya hilang. Kalau dia punya fadilah yang lain, mungkin hafal, mungkin apa ya, memiliki kendaraan, kendaraannya hilang. Ya, pinginnya seperti itu orang yang hasid itu. Ya, maka dari dendam tadi akan melahirkan dengki terhadap orang yang didendami tadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wasyamatatu bi musibatihi, merasa senang atas musibah yang menimpanya. Tuh kan, syukur kayak bisa ngono aku kowe iki. Nah, itu dendam Pak. Pernah Pak pas lagi itu Bu? Pernah ya? Belum pernah Bu, Masya Allah. Ya Pak, itu dendam Pak. Mulan kan bisa ngono aku pura-pura ben. Oh gitu. Pak, ayo ditiliki Pak apa? Demam. Itu orang kampung Pak ya. Kita orang kampung gitu. Demam kok bikin lokal kok. Sepaham ya? Wow ya, udah bergaul sama orang Jawa lama ya. Jawa ngopo ya. Iya begitu Pak. Jadi udah ndak anu lagi. Ya, jadi senang ketika dapat musibah. Mungkin ada juga orang yang pura-pura sedih Pak. Telah meninggal dunia Bapak ini gitu kan, aduh ya Allah, ayo podo telik gitu Pak. Tapi di hati dia modal. Kadang begitu Pak. Kadang misalkan jatuh sakit begitu Pak, ya kita jenguk gitu, yang sabar gitu Pak. Tapi di hatinya grundel Pak. Padahal dia senang sekali. Alhamdulillah. Itu kalau bisa ngomong itu Pak. Kadang ada yang begitu. Itu faktornya apa? Dendam. Ya, faktornya dendam tadi. Maka ini perlu kita perhatikan dan kita waspadai Pak. Jangan sampai penyakit yang seperti itu muncul di hati kita semua. Yang ketiga akan melahirkan wa hajruhu wa intawaddaduhu, mengacuhkannya mesti ia telah berbuat baik kepadanya. Ya, acuh tak acuh, cuek. Ya, tidak peduli lagi. Padahal dia sudah dikasih macam-macam gitu ya, sudah diberikan manfaat dan lain sebagainya. Tapi dia cuek. Ya, ini dampak dari dendam. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal i'radu anhu istizgharan lahu, berpaling darinya al-i'rad. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka kalau di dalam Al-Qur'an itu. Nah, ini al-i'rad, berpaling. Berpaling apa? Anhu darinya, istighoron lahu, karena memandang rendah. Jadi kalau orang sudah ada sifat dendam, pernah marah begitu Pak, itu dia memandang rendah. Selain daripada cuek, akhirnya dia merendahkan. Kalau orang sudah merendahkan orang lain, berarti dia menganggap dirinya lebih dan paling di antara sekian banyak orang. Berarti dia sudah masuk dalam kategori dosa yang mengeluarkan iblis dari surga, yaitu sombong. Ya. Ngerasa tok Bu, kok aku luwih apik timbang kowe, begitu Bapak Ibu hadirin. Itu sudah mengamalkan satu perbuatan dosa maksiat di hati, yang dosa itu mengeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Merasa saja Pak. Makanya pernah saya sampaikan,
bahwa iblis setan itu Bapak Ibu hadirin, dia tidak hanya mengajak untuk bermaksiat, tapi dia juga mengajak untuk berbuat kebaikan. Ngantel betul jenengan? Iya begitu. Sholat tahajud. Kadang ajakan setan itu Pak. Hati-hati. Ngaji, ayo ngaji, hati-hati ya. Kadang ajakan setan Pak. Loh apa buktinya? Buktinya kadang setelah ngaji Pak, kita merasa pinter, lihat orang yang belum ngaji, mereka masih dol, dol Pak, sesat, itu Pak, itu buktinya kan banyak begitu. Ya, jadi kadang ajakan ngaji itu yang ngajak setan. Ya, hasilnya itu bisa dilihat, lihat orang lain jadi rendah semua. Ah itu orang nggak ngaji, itu Pak, jadi rendah semua. Sholat di sampingnya, tiba-tiba kita sholat di samping kita ada jamaah yang lain, ternyata jamaah ini belum meluruskan sholat, belum apa, dianggap ini paling belum najis, nggak dianggap begitu Pak. Itu sudah masuk satu dosa kemaksiatan hati yang mengeluarkan iblis dari surga. Maka hati-hati sekali Pak. Ya, hati-hati sekali. Harusnya kita ngaji itu semakin ngajinya banyak begitu, semakin tumbuh kasih sayang kepada sesama umat. Harusnya begitu Pak, kalau ngajinya benar, bukan malah semakin membenci Pak. Bukan malah membenci, tapi semakin kasih sayang. Oh itu muslim, oh dia punya udzur. Makanya kalau dengan teman sendiri, dengan ikhwan sendiri, dengan saudara sendiri Pak, kita harus memberi udzur yang banyak. Itu kok nggak tanya lewat di depan saya, misalkan begitu. Kita harus punya udzur Pak. Udurnya apa? Misalkan begini, kita berhusnuzon, oh mungkin dia sedang sakit gigi, itu Pak. Selesai sebenarnya kalau itu Pak. Kadang kita seudon dulu, orang nggak tanya lewat depan sini, mungkin dia sedang jengkel dengan saya urusan apa, iya kan? Ya maka kita harus memberikan udur. Loh kok orang takon orang apa ngambang ngarepe, oh mungkin dia sedang dikejar-kejar rentenir Pak. Sehingga tidak sempat untuk menanyakan kita Bapak Ibu hadirin. Jadi harus punya udur yang banyak Pak. Ya. Suatu saat kita pertemukan, ayo kita ngaji bareng lagi. Kenapa sih masalahnya? Kita itu ngaji semua, ya ngaji semua, harusnya baik semua. Semakin ngaji itu semakin kasih sayangnya semakin meningkat Bapak Ibu hadirin. Ya semakin tawadhu itu kan. Ya padi itu semakin berisi semakin. Ya saya kemarin lihat padi itu berisi banget sampai kelemparah Pak. Kata Pak petani itu kena angin Ustaz itu. Iya. Jadi itu yang keempat Bapak Ibu. Yang kelima adalah wa takallamu fihi bil fahsyi kahtiyabihi wa ifsa'i sirrihi. Orang yang punya dendam dan dia marah terhadap orang tadi, maka dia akan berkata keji. Berkata keji itu seperti misalkan munafik, dia itu munafik. Namanya munah, panggilannya munafik. Iya. Menggunjing, ya membicarakan kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangannya, dan menyebarkan rahasianya, ya menyebarkan rahasianya. Kalau kita lihat ifsa'u sirrihi ini Pak, Bapak Ibu, itu yang paling berpotensi menyakiti kita itu orang dalam apa orang luar? Orang dalam Bapak Ibu, orang dalam negeri Pak. Ya. Kenapa? Kalau dia menyakiti kita Pak, itu sakitnya luar biasa. Kenapa kok sakitnya luar biasa Pak? Sudah kita curahkan rahasia kita semua, isi hati batin kita sudah kita curahkan kepada dia. Supaya apa? Supaya dia bisa menjaganya. Ternyata isinya ini Pak sudah tumpah di sana. Lihat ke sana ternyata muncul di Facebook, di sana ada gitu kan. Belum di Instagram ternyata muncul juga begitu. Jadi yang paling berpotensi untuk menyakiti kita itu bukan orang jauh, tapi adalah orang yang paling dekat. Bukan berarti nanti kalau orang yang paling dekat itu kita harus waspada, hati-hati, enggak Pak. Ya, ini hati-hati saya dengan Ustaz Fahmi ini. Dekat itu. Enggak juga gitu. Tapi kita harus berimbang. Artinya apa yang harus kita sampaikan. Yang tidak harus kita sampaikan jangan disampaikan. Gitu kan. Kenapa? Karena kadang hal-hal yang sifatnya privasi itu kadang cukup kita dengan Allah sajalah. Ya, nanti malam hari di sepertiga malam begitu. Ini yang kelima. Yang keenam Bapak Ibu hadirin adalah wa muhakatuhu istihzan bihi. Menirunya dengan tujuan melecehkan.
meniru baik sifatnya, kadang cara ngomongnya, cara ceramahnya. Mungkin saya ceramah begini Pak ditirukan sama orang, bukan dalam rangka untuk mengikram, memuliakan, enggak, tapi dalam rangka untuk menghinakan. Caranya begini gitu kan. Itu dalam rangka untuk menghinakan. Kita kan sering begitu Pak. Kalau kita dendam dengan siapapun orangnya, dengan kawan kita entah siapa, kadang kita meniru gayanya. Ya, gayanya tangannya gini-gini itu nanti kita tiru gini-gini gitu kan. Ya, gaya duduknya mungkin seperti apa, kita tiru gitu Pak, dalam rangka untuk menghinakan. Ya, ini yang keenam. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa ida'uhu bima yu'lamu badanahu. Ya, menyakiti anggota badannya. Ya, entah memukul, entah nyubit, entah apa yang gemes Pak. Jadi kalau dendam itu, kenapa kok ada orang berkelahi begitu? Mungkin kepukul tidak sengaja, dikira sengaja, akhirnya dia mau balas, kan, balas dendam itu kan. Akhirnya balas dendam tadi melahirkan, sebabnya adalah al-ghadab tadi, marah tadi Pak, yang melahirkan 7 hal ini salah satunya adalah menyakiti badannya. Makanya jangan lihat itu orang yang kelahi-kelahi itu entah di jalan entah di mana begitu Pak, kadang muncul itu dendam, pingin balas. Ya, akhirnya apa? Dia pingin nyakiti, ya, pingin menyakiti, ya, pingin nyakiti yang didendami tadi. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin, yang terakhir adalah wa mana'ahu haqqahu ka'alla yaqdiyahu bainahu. Menahan haknya. Ya, orang Palestina itu menahan haknya. Contoh misalkan ada orang belanja di tempat kita, kalau sebab musabab kenapa dendam itu melahirkan 8 hal ini. Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah berkahi, dendam sebabnya adalah al-ghadab, marah. Yang marah tadi melahirkan berapa? 8 sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 8 sifatnya. Dan bermanfaat Bapak Ibu hadirin. Waktunya sudah dibatasi. Insya Allah di kajian yang akan datang kita akan membahas tentang al-hasadu. Karena ini bagian dari penting Pak, hasad itu Pak. Perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam sebuah maqalnya pernah mengatakan, perseteruan atau pergolakan seorang mukmin, orang beriman dengan mukmin lainnya itu pasti bisa didamaikan Pak, kecuali satu, jika di antara kedua orang mukmin tadi itu ada satu penyakit yang disebut penyakit hasad, dengki. Ini sudah tidak bisa disatukan. Tapi selama hasad ini tidak ada Pak, itu insya Allah gampang bisa disatukan kembali. Ini beberapa maqal, nanti insya Allah akan kita kita bahas ya satu persatu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Demikian Bapak Ibu hadirin, sudah jam 9 tepat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.